PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Oke, halo sahabat PPI TV, berjumpa lagi dengan saya Dea Juneta dalam program acara PPI TV Podcast. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi kita di tema kali ini akan membahas tentang traveling. Wah, seru banget kan? Jadi di traveling kali ini kita akan traveling ke Kota Sharjah. Pasti buat teman-teman yang penasaran, apa sih Kota Sharjah itu? Jadi Kota Sharjah ini tetangganya Dubai yang gak kalah elit dan mempesona pastinya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dan lebih banyak lagi sama gestar kita hari ini, yaitu Inas. Ya udah, kita langsung kenalan aja yuk sama Inas. Halo Inas, apa kabar? Halo kakak, alhamdulillah baik. Oke, kenalan dulu dong sama sahabat PPI TV yang ada di rumah gitu. Kenalin, lagi sibuk apa nih Inas? Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Ines Yasmin. Sekarang lagi lanjut studi di Al-Qusnia University, ambil program Bachelor of Economics and Management di Sharjah, Uni Emirat Arab. Oke, nah tadi kan kamu udah jelasin lagi kuliah ekonomi ya, dan kamu dapat beasiswa nggak sih Inas di Kota Sharjah? Wah, keren. Oke. Gimana kabar ini di Kota Sharjah sendiri saat ini? Udah kembali pulih lagi nggak setelah corona? Apa masih lockdown di sana sendiri? Gimana? Untuk Kota Sharjah sendiri masih lockdown, terutama di asrama aku. Jadi kami udah hampir 3 bulan nggak keluar asrama gitu. Jadi stay di asrama aja gitu ya di rumah. Iya. Terus kuliah sendiri gimana Inas? Maksudnya sekarang sistemnya gimana? Apa pakai laptop gitu? Kayak pakai Skype gitu atau gimana kuliahnya sendiri di sana? Kuliahnya online learning via Zoom. Semuanya. Oh, via Zoom. Oke. Oke, ya udah, sekarang kita langsung masuk aja ngebahas tentang kuliah ya di Kota Sharjah sendiri. Katanya kampus kamu ini berbeda gitu ya dari kampus yang lain dan unik. Apa sih keunikannya tersendiri gitu yang bikin beda nih dari kampus-kampus lain gitu? Jadi mungkin hal yang paling mencolok dari universitas aku tuh yang beda dari universitas lain, dari fasilitas yang ditawarkan kampus. Jadi emang semua fasilitas yang kampus berikan itu dibuat kembar untuk mahasiswa yang laki-laki dengan mahasiswa perempuan. Jadi tujuannya emang biar nggak ada campur baur di antaranya, sampai gedung kuliah, perpustakaan, terus minimarket, ruang istirahat, itu semuanya dibuat kembar banget. Sampai ada Mabena Roisi, kami sebutnya, itu gedung utamanya universitas, itu emang dibuat, jadi kalau masuk dari pintu tengah, yang bagian tengah ke kanan itu khusus untuk mahasiswa putra, yang dari pintu tengah ke kiri itu khusus mahasiswa putri. Dan itu sama banget semuanya. Oh, gitu. Jadi dibagi dua gitu ya? Semuanya. Jadi mungkin orang-orang yang baru pertama ke Al-Qusnia itu bakal bingung banget gitu, karena emang gedungnya mirip semua. Dan juga sekarang lagi pembangunan Fakultas Ekonomi kan. Di bagian putri itu lagi dibangun, ada kronnya juga. Tahapan pembangunannya itu mirip banget sama yang lagi dibangun di bagian putranya. Jadi semuanya bareng-bareng gitu. Terus yang membeda, kita bisa tahu dari mana dong kalau ini yang buat perempuan dan ini buat laki-laki? Apa ada tanda-tanda tertentu? Apa ada tulisan-tulisan tertentu gitu yang bikin, yang memberitahukan perbedaannya itu di mana? Jadi di setiap gedung itu udah ditulisin gitu, misalnya College of Art and Humanity for Boys. Berarti itu untuk bagian cowok. Nanti kalau yang bagian ceweknya College of Art and Humanity for Girls. Oh gitu, keren. Belum pernah denger sih yang kayak gitu ya. Seru kayaknya. Terus gimana sih buat Ina sendiri gitu kan ya, kehidupan perkuliahan di kampus di Kota Sharjah sendiri itu gimana sih rasanya? Kalau rasanya tenang mungkin. Jadi kami kan emang sampai kelas pun dipisah, nggak ada
Kalau kelas putri, kelas yang putranya putra. Jadi interaksi ke dosennya pun bisa lebih dekat. Kalaupun ada dosen yang laki-laki itu emang ada batasan juga. Oke. Ya. Dan satu hal yang buat Ina senang belajar di sini tuh kami yang khususnya yang putri, mahasiswa putri itu diprotek banget sama universitas. Oke. Misalnya kalau Ina mau jalan ke kelas dan itu naik lift dan ternyata dalam lift itu ada cowok, itu berarti kami nggak berani masuk. Jadi tunggu cowoknya selesai turun dulu ke lift, habis itu baru masuk ke lift selanjutnya. Pokoknya juga kalau misalnya jalan nih di Mabana Roisinya kan di tengah-tengah, terus ketemu papasan sama cowok yang sebenarnya bukan mahasiswa, kayak engineer atau bagian bersih-bersih gitu, itu salah satunya pasti ngalah. Jadi nggak ada yang namanya jalan papasan gitu. Salah satunya ngalah, minggir dulu, terus yang lainnya jalan, baru setelah itu dia jalan gitu. Oh, Dan jadi ya, benar-benar jaga gitu ya, Ines, maksudnya. Oh, gitu. Iya, dan kalau misalnya ada kebutuhan juga dia selama misalnya kayak kemarin teman Ines ada yang punya ini kan, dapat paketan dari orang tuanya di Indonesia itu ada dan harus ngambil di tempat paketnya gitu. Jadi karena udah habis waktunya nggak diantar ke asrama, itu sampai penanggung jawab kami yang nemenin dia untuk ngambil paketnya keluar. Jadi kalau masih putri nggak ada namanya keluar dari kawasan asrama sendiri, kecuali dijemput orang tua atau mahram. Oke, terus tapi kalau misalkan, jadi kalau mau belanja pun gitu ya, misalkan nih kamu butuh apa, mau belanja buat masak-masak gitu, itu harus ditemenin juga, jadi nggak bisa sendirian gitu keluarnya. Iya, jadi sampai ada jadwal, namanya kami sebutnya tasawuf kan, jadi jadwal untuk ke supermarket, ke city centernya Sarja, itu udah ada jadwalnya dan pakai bus. Jadi kami akan selalu bersama-sama teman untuk pergi belanja, untuk pergi jalan-jalan juga gitu ya. Seru-seru ya ternyata. Jadi cewek-cewek gitu, jadi kayak rame-rame gitu ya belanja. Gerombolan. Seru ya kayaknya. Terus berarti kan begitu pula dengan yang cowok-cowok gitu ya. Berarti kalau mereka mau belanja juga ada jadwalnya masing-masing gitu ya berarti. Kalau cowok beda peraturannya, lebih longgar sih daripada yang cewek. Oh, lebih longgar. Jadi mereka lebih bebas gitu lah ya. Ya, bisa izin keluar kampus untuk pergi beli kebutuhan sendiri itu boleh. Oh, tapi berarti cuma dia aja. Oh, gitu ya. Iya. Seru. Oke, terus aku pengen nanya lagi nih, kalau di Kota Sarja sendiri, di kampus kamu kan gitu, kamu belajar di kampusnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab atau gimana di sana sendiri? Kalau karena aku ngambil jurusannya ekonomi, jadi pengantar bahasa di kelasnya itu bahasa Inggris. Tapi untuk jurusan-jurusan lain pengantarnya bahasa Arab. Okay. Tapi tetap sih ada beberapa mata kuliah wajib universitas yang pakai bahasa Arab. Jadi mau nggak mau, walaupun dia anak ekonomi, pasti akan dapat kelas yang pengantar bahasanya bahasa Arab gitu. Oke. Nah, buat Ina sendiri dulu sebelum mulai kuliah gitu ya, Ina ada persiapan sendiri nggak sih dari segi bahasa, kayak harus belajar bahasa maksudnya untuk komunikasi juga kan gitu sesama dosen gitu. Gimana persiapan bahasanya dulu? Kalau untuk bahasa Inggris, Ina juga karena mewajibkan TOEFL atau IELTS kan, jadi sempat prepare untuk ambil tesnya, jadi belajar bahasa Inggris terus. Kalau bahasa Arab, karena Ina punya basic bahasa Arab waktu belajar di pesantren, waktu MTS gitu. Jadi sedikit bisa lah. Tapi tetap aja yang namanya kultur shock itu kalau pertama kuliah ke luar negeri itu pasti ada. Walaupun udah belajar 3 tahun bahasa Arab, tetap aja seminggu Ina di sini kayak Ina selalu bilang naam gitu, bilang iya untuk semua pernyataan yang sebenarnya maksudnya nggak kayak gitu. Oke. Ya udah, tadi kan kita udah ngebahas nih seputar kampus gitu ya, fasilitas yang ada di kampus kamu sendiri gitu. Tadi kita udah ngobrol banyak. Nah, sekarang aku penasaran nih, Ines, Kota Sarjah gitu. Aku tuh nggak pernah pernah dengernya ya cuma taunya kalau misalkan di Uni Emirat Arab itu Dubai, Abu Dhabi gitu. Sarjah nih kotanya terletak di mana sih gitu kan? Kau mungkin bisa cerita nggak sedikit buat sahabat PPTV yang lagi nonton kita hari ini? Kota Sarjah itu letaknya di Emirat bagian utara antara Dubai dengan Ajman.
Terus kalau misalnya tarik garis ke depan lagi, setelah Sharjah, kota Sharjah itu Teluk Persia, ke atasnya lagi Iran. Oh, oke. Gitu. Terus Sebenarnya apa Ines boleh cerita lagi? sebenarnya kota-kota di Sharjah kan, Sharjah itu punya 7 emirat, 7 kota, dan itu sebenarnya semuanya berpusat di bagian timur lautnya Uni Emirat Arab. Jadi misalnya sebesar ini Uni Emirat Arab, itu pusat kotanya cuma di sini semua. Jadi banyak lahan-lahan kosong sih sebenarnya, nggak ada penghuni. Ada yang pasir aja. Oh gitu, keren. Oke. Nah tadi kan aku pernah dengar gitu kalau kota Sharjah sendiri ini katanya dibilang dapat julukan Madinahnya Uni Emirat Arab, benar nggak sih? Dan kenapa punya julukan seperti itu gitu? Salah satunya Uni Emirat Arab itu jadi sumber sejarahnya. Salah satunya kota Sharjah itu jadi sumber peradaban Uni Emirat Arab. Jadi orang-orang Uni Emirat Arab itu semuanya awalnya dari Sharjah. Bahkan udah ada kehidupan di Sharjah dari 6.000 tahun yang lalu. Gitu kan. Dan UNESCO juga pernah netapin kota Sharjah itu sebagai Arabic Capital of World karena emang banyak sejarah-sejarah yang asalnya dari kota Sharjah. Selain itu juga kalau di Sharjah itu nggak dibolehin adanya alkohol. Terus kalau misalnya ke pantai nggak boleh pakai pakaian pantai yang terbuka. Oke, berarti kalau kamu cerita tadi nggak ada alkohol, berarti kalau mungkin ya seperti kayak kafe-kafe atau bar-bar buat orang, maksud aku itu berarti nggak ada ya di sana. Kalau Iya, untuk yang nyediain alkohol malam gitu kan, kalau misalkan mungkin kalau di Dubai atau di Abu Dhabi mungkin masih ada gitu ya buat klub-klub malam gitu kan. Oke. Iya. Menarik sekali. Oke. Terus tadi kan kita udah ngomong tuh di mana sih kota Sharjah ini buat teman-teman penasaran tuh. Tadi Ina sudah ngejelasin ya. Terus gimana sih buat Ina sendiri biaya hidup gitu kan ya di kota Sharjah sendiri? Apakah semahal kan kalau aku pernah tuh punya pengalaman ke Dubai gitu kan. Terus ya lumayan mahal sih gitu ya biaya hidup kayaknya enggak biaya hidup juga sih, cuma dari ngelihat gitu kalau pas lagi traveling kayaknya lumayan mahal gitu biaya hidupnya. Terus kalau di Sharjah sendiri kan? Iya, gimana sih apa nilai mata uang di di Sharjah sendiri, nilai konversinya ke rupiah tuh gimana? Kamu tahu nggak? Kalau misalnya biaya hidup itu Sharjah jauh lebih murah di bawah Abu Dhabi dengan Dubai. Masuk juga sewa apartemen di Sharjah jauh lebih murah daripada Dubai dan Abu Dhabi. Terus biaya makan juga. Jadi kalau misalnya mau beli nasi biryani dengan ayam di Sharjah bisa dapat 6 dirham. Di Dubai harus ngeluarin 12 dirham dulu. Oh gitu. Jadi lebih murah ya dari Iya. Jadi lebih cocok lah buat teman-teman yang mau traveling dengan budget terbatas. Bener. Itulah karena kita hari ini membahas putar traveling, jadi supaya teman-teman gitu ya, jadi kenal juga nih kota lain gitu kan. Terus kalau misalkan kayak biaya tempat tinggal gitu di Ina sendiri gimana? Mahal nggak sih, kayak berapa dirham sih di sana gitu kalau biaya tempat tinggal gitu-gitu? Di Sharjah itu nyewa satu apartemen tuh mungkin bisa sampai 10 sampai 15 dirham. 10.000 sampai 15 dirham, tapi kalau di Dubai di atas itu lagi. Oh, oke. Kalau 1 dirhamnya berapa sih nih? Kan pasti banyak nih teman-teman di rumah kepo. Berapa sih Kak? Kayak pada males gitu kan. Nge-google sendiri berapa sih? Ines, kamu tahu nggak kurang lebihnya berapa sih 1 dirham itu kalau dirupiahin gitu kan? Kalau sekarang 1 dirham itu 3.800-an. Tapi pernah sih waktu awal corona itu kan rupiah sempat anjlok ya. Dirhamnya bisa sampai 4.200. Jadi untung kami yang di sini. Oh gitu. Banyak gitu ya. Oke. Tuh, jadi teman-teman yang pengen tahu berapa tuh kaliin aja sendiri gitu ya. Iya. Terus kaliin sendiri aja tuh berapa dirham. Nah, tadi kan kita udah biaya hidup, terus kenapa kota Sharjah juga disebut Madinahnya Uni Emirat Arab gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke poin traveling ke kota Sharjah gitu kan.
mungkin di mata turis dan buat aku juga pribadi gitu yang belum terlalu kenal gitu ya, agak asing gitu dengan kota Sharjah ini. Mungkin kamu bisa dong rekomendasiin kalau siapa tahu gitu kan suatu saat aku punya rezeki terus pengen nih kunjung ke kota Sharjah sendiri. Tempat wisatanya apa aja sih yang bagus gitu? Mungkin ya dari yang wajib banget deh kita kunjungi ketika kita traveling ke Sharjah. Mungkin aku sebelum ngasih tahu lagi destinasi wisatanya yang free dan gratis dulu mungkin ya buat kita nih para pelajar sahabat PPI TV. Mungkin yang free dulu deh destinasinya, baru nanti setelahnya kita yang berbayar gitu. Silahkan Inas. Iya, jadi sebenarnya banyak sih destinasi wisata yang gratis, tapi yang paling recommended itu beberapanya. Yang pertama itu ada namanya Al Daid Camel Racetrack, itu tempat pacuan unta, balap unta gitu yang di Emirat Arab. Jadi kan kota Sharjah itu punya padang pasir dan ada tempat pacuan untanya dan itu gratis. Jadi situ kita bisa lihat langsung kalau gimana proses balap unta ala orang Arabnya langsung. Oh Ya. gitu. Nah mungkin nanti Ya. operator kalau punya fotonya ya nanti bisa dikasih lihat nih buat sahabat PPI TV gitu kan ya nanti. Oke lanjut aja lagi Inas, apalagi nih yang menarik gitu? Nah, terus juga ada namanya Majelis Al-Mitfa. Jadi karena emang Sharjah kan nggak bisa lepas dari sejarah, Majelis Al-Mitfa ini jadi satu tempat yang paling punya arti bagi orang Emirat Arab, karena itu tuh jadi tempat berkumpulnya para intelektual di zaman-zaman dulu untuk diskusi gitu. Juga di sana ada 2 tower, wine tower gitu, menara angin. Jadi dalamnya ada banyak ventilasi, tujuannya itu untuk memberikan ventilasi alami. Jadi ketika summer datang, yang berada di dalam ruangan itu nggak merasa kepanasan. Itu juga jadi salah satu situs sejarahnya kota Sharjah. Oh gitu, keren. Oke, terus ada lagi nggak Inas? Ada. Oh banyak ya, berapa nih? Banyak banget. Iya, sampai nggak bisa dijelasin gitu, tapi ada beberapa ya. Ya udah jelasin aja, nggak apa-apa, silakan. Ada namanya Al-Majaz Waterfront, itu berada di lingkungan Al-Nur Island. Jadi Al-Majaz Waterfront itu pertunjukan air mancur malam hari. Jadi sambil kita nikmatin laguna di pinggiran kota Sharjah, bisa lihat festival air mancur juga. Dan biasanya gedung-gedung di sekitar itu kalau malam itu punya ngeluarin cahaya masing-masing yang beda warna. Jadi indah di malam hari, seger air, terus ditambah dengan perpaduan berbagai warna gedung. Ya, wah keren. Kebayang sih. Nanti mungkin kalau operator juga punya fotonya kasih tampilkan lagi gitu kan, biar teman-teman di rumah juga bisa lihat gitu nih, bisa membayangkan gitu kan keindahannya si air mancur tadi itu. Oke, terus apa lagi Ines? Terus ada kayak park entertain park gitu, banyak kayak playground gitu di kota Sharjah yang jadi untuk lebih prefer lebih cocok kalau berkunjung keluarga yang bawa anak gitu, karena ada taman bermainnya juga dan tempatnya banyak sih, tapi sampai lupa nih jadi nama-namanya. Oh keren. Terus tadi kan ada theme park, oke. Terus kalau kayak gitu, kamu tahu nggak sih kayak jam bukanya tuh dari jam berapa? Apakah kayak dari pagi sampai malam juga gitu? Atau kamu pernah nggak ke sana ke theme park itu sendiri? Pernah, tapi bareng-bareng kan? Bareng-bareng terus. Waktu liburnya kan Jumat sama Sabtu Kak, jadi lebih lama waktu buka theme parknya kalau hari Jumat sama Sabtu, bisa dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh gitu, oke. Tuh, jadi buat teman-teman yang pengen ke Sharjah terus pengen ke theme park tuh tadi tuh bisa kalau di akhir pekan gitu ya bukanya lebih lama. Nah gitu, oke. Terus ada lagi nggak sih kalau mau beli oleh-oleh, ada juga nggak sih tempat kayak gitu khas kota Sharjah sendiri? Ada, dan kalau misalnya aku saranin
kalau mau beli oleh-oleh, karena beli oleh-oleh pastinya dalam jumlah yang besar kan. Di kota saja itu banyak kayak diskon center gitu, kayak misalnya ada namanya gift market 1 to 10 dirham yang emang semua barangnya itu dari 1 sampai 10 dirham. Wow, keren. Iya, di Al-Wahdah juga ada. Di Al-Wahdah namanya Al-Wahdah diskon center Al-Wahdah? itu juga 1 sampai 10 dirham. Dan Itu sebenarnya mungkin apa? kita emang pasalnya cuma ke Sarjah, tapi ada beberapa pernak-pernik oleh-oleh yang itu titelnya Dubai gitu. Jadi sebenarnya kalau emang cuma berkunjung ke Sarjah, bisa juga beli oleh-oleh khasnya yang tulisannya Dubai. Karena orang emang lebih masyhur, lebih terkenalnya Dubai kan. Oh iya, benar. Gitu. Oleh-oleh khas dari Kota Sarjah sendiri itu apa sih biasanya? Kalau misalnya nih, kalau Ina sendiri misalnya pulang ke Indonesia gitu, biasanya kamu bawa apa gitu? Buat teman-teman atau keluarga yang ada di rumah? Biasanya Ina apa? Kalau ke Timur Tengah yang nggak boleh lewat itu kurma kan. Itu emang udah jadi mindsetnya orang kalau dari Timur Tengah harus bawa kurma pulang ke Indonesia-nya gitu. Selain itu juga ada abaya. Abaya itu baju khas wanita Arab. Jadi yang semuanya, nggak semua hitam sih, tapi emang mayoritas yang biasa dipakai gitu ya. Bajunya itu kebanyakan warna hitam, terus pakai pasmina juga. Terus ada lagi bukhur namanya. Bukhur itu semacam wangi-wangian yang dibakar. Dan parfum ya atau bukan? Iya, kayak parfum untuk wangian tangan, tapi itu juga bisa sekalian menenteramkan. Jadi kalau nyium aroma bukhur itu jadi adem hatinya gitu. Oh, jadi kayak ini nggak sih sekarang tuh kayak aroma terapi gitu ya? Yang emang kelihatan asapnya gitu, dibakar dulu. Wah, seru. Oke. Jadi itu ya biasanya yang Inas bawa gitu ya kalau ke Indonesia sebagai hadiah. Nah, mungkin teman-teman sahabat PPI TV yang mau traveling ke Kota Sarjah tuh bisa tadi ikutin yang yang Inas beli gitu kan. Tadi ada yang kurma, terus baju-baju buat keluarga di rumah gitu kan ya. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas itu yang gratis tadi udah beres nih Inas yang destinasi. Nah, sekarang mau dong tahu juga nih, pasti ada juga kan yang berbayar gitu. Apa aja sih destinasi yang berbayar ini? Dan mahal nggak? Apa masih bisa kita bayar gitu meskipun meskipun berbayar gitu? Ya tadi jangkau budget gitu ya Kak? Iya, benar. Salah satunya yang recommended banget itu namanya Al Noor Island. Di tempatnya itu di Laguna Kota Sarjah. Jadi di Al Noor Island itu sendiri terdapat situs penangkaran kupu-kupu. Jadi tempat hidupnya lebih dari 600 jenis kupu-kupu di sana dari seluruh dunia. Dan di situ juga include kayak tempat istirahat untuk literasi juga. Terus menyuguhkan pemandangan alam yang gak kalah keren kalau malam, karena di sini kan intensitas hujannya tuh jarang banget. Jadi langit itu setiap harinya bersih. Kalaupun ada awan itu satu-satu dan gak setiap hari gitu. Jadi emang kalau malam bisa lihat bulannya emang bersih banget, terus ada bintang-bintang gitu. Oh, keren. Keren ya. Ya itu yang paling Ina syukuri sih, bisa tinggal di sini tuh bisa lihat bulan yang emang utuh, bulan purnama utuh yang cantik gitu ya. Melihatnya langsung pakai mata langsung gitu kan. Iya benar. Oke, terus kalau itu untuk tiketnya 50 dirham untuk dewasa dan 30 dirham untuk anak-anak. Oh, dan bisa ngabisin waktu sepanjang hari itu di situ. Terus ada lagi namanya Al-Mamzar Beach. Ini pantai. Sebenarnya Al-Mamzar Beach ini tuh dibagi jadi dua. Ada bagian Al-Mamzar Beach-nya Sarjah, Kota Sarjah. Ada bagian Al-Mamzar Beach-nya Dubai. Dan Al-Mamzar Beach itu lautnya itu biru banget dengan pasir yang putih. Dan terus ada kayak pohon-pohon palmnya di pinggiran pantainya. Dan yang paling uniknya, enaknya itu ada dalam dua hari dalam seminggu itu ada waktu di mana
kunjungan Al-Mamzar Beach itu cuman dikhususkan untuk perempuan dan keluarga. Nah, waktu itu ini juga sempat ke Al-Mamzar Beach itu hari Rabu dan emang khusus perempuan. Jadi dia bebas mau ngapain aja gitu. Di situ karena free dari laki-laki kan. Wah, keren, seru juga ya. Oke, terus ada lagi nggak Ines? Terus ada namanya rain room, Kak. Jadi emang karena intensitas hujan di sini sedikit, akhirnya mungkin pemerintah Sarjito buat satu inovasi, orang-orang Uni Emirat Arab bisa ngerasain hujan gitu. Nah, di rain room sendiri itu kita bisa ngerasain hujan tanpa basah. Jadi gimana ceritanya itu? ya, jadi kayak kita masuk ke ruangan gitu ya? ya, ruangan besar. Itu pakai teknologi sensor. Jadi kayak misalnya airnya tetap turun, tapi kalau kita udah masuk ke dalam tetesan hujan yang udah deras itu, nanti sensornya bakalan mati. Jadi air yang di atas kepala kita itu berhenti. Tapi kan di sekitar kita tetap hujannya tetap turun deras gitu. Oh, jadi kalau misalkan ya, aku berdiri terus aku kayak iniin tangan aku gitu, pengen pegang airnya gitu, berarti tetap nggak bisa gitu ya karena sensornya. Jadi cuma ngelihat hujan aja gitu, berarti ya. Oh, keren banget. Ini karena ini kali ya, karena di kota Sharjah sendiri atau di Uni Emirat Arab sendiri juga panas banget nggak sih? Jadi curah hujan nggak. Itu dia sampai bisa sakit kepala gitu. Sampai demam juga. Saking panasnya gitu. Iya. Sekarang kalau buat tahu di kota Sharjah sendiri gimana Inas panasnya? Kalau sekarang ini masuk musim apa? Summer juga ya berarti? Iya, sama-sama. Berapa derajat gitu sekarang? Bisa 37 sampai 42 derajat gitu Kak rentangannya Celcius. Terus kalau paling pak itu masih ini ya, masih termasuk adem atau bisa lebih panas lagi? Paling yang terpanasnya mungkin 45 gitu. 45. Waduh. Itu kalau panas gitu berarti semua di dalam rumah gitu ya? Dalam asrama kan, dalam kamar aja. Sampai mau ngambil makanan pun malas jadinya, karena kami tempat makannya itu di asrama lama dan Ines tinggalnya di asrama baru kan. Itu sampai nunggu agak sorean dulu biar mataharinya nggak langsung nyengat gitu kan. Walaupun sebenarnya soalnya panas sih, tapi udah nggak sepanas siang hari, menghindari panasnya kamar di. Terus berarti nih aku cuma pengen tahu, berarti kalau kayak AC gitu ada di semua tempat dong? Maksudnya kalau di asrama kamu sendiri gitu pakai AC juga kan, kalau panas banget dong. Sampai di lorong pun itu pakai AC. Di lorong sebelum masuk kamar itu ber-AC. Alhamdulillah ya punya AC gitu kan, soalnya nggak kebayang gitu loh, saking panasnya kayak nggak mungkin gitu pakai kipas angin aja, kayaknya nggak ngebantu sama sekali, cuma keluarin udara panas aja gitu kan ya jadinya. Oke, nah udah tadi kita kan udah ngebahas, oh iya terus gimana yang tadi yang hujan-hujan itu, balik lagi, berapa kira-kira biaya masuknya? Kamu udah pernah ke dalam sana Inas? Belum. Oh belum pernah. Dengar cerita sama searching dulu sih. Oke. Kalau itu untuk tiketnya berapa? Iya Kak, kenapa? Biaya masuknya berapa? Kamu tahu nggak sekitar berapa atau? Biaya tiketnya itu dibagi per status berarti jatuhnya. Kalau misalnya orang dewasa itu biayanya 25 dirham. Tapi kalau student yang emang dibuktikan dengan ID card itu jadi 15 dirham. Guru juga 15 dirham. Dan untuk anak-anak umur 1 sampai 5 tahun itu free. Orang disabilitas juga, penyandang disabilitas boleh masuk tanpa bayar. Oh gitu, keren. Berarti mereka juga menghargai gitu ya teman-teman yang kekurangan juga bisa merasakan gitu yang namanya hujan. Wah, ini ya kalau Indonesia kayaknya disabilitas sih di negara ini. Ramah disabilitas, jadi semua kayak public transportation, terus fasilitas-fasilitas itu emang untuk disabilitas ada ini sendiri, diberikan fasilitasnya, dipermudah gitu. Jadi permudah ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tadi yang sekarang kan kita masih di traveling kan ini. Nah, kalau mau ke kota Sharjah sendiri nih, Inas, apakah harus transit nggak sih kalau misalkan ya dari Indonesia, apakah harus transit lagi di Dubai atau Abu Dhabi, apa kita bisa langsung direct ke kota Sharjah sendiri?
Apa ada destinasi yang kayak gitu? Untuk pesawat ya, maksud aku gitu. Kalau penerbangan sebenarnya bisa lah, dari Jakarta langsung direct ke Sharjah Airport itu bisa, tapi mungkin memang kebanyakan terutama yang Emirates Airline itu landingnya itu di Dubai. Jadi kalau misalnya dari Abu Dhabi atau Dubai ke Sharjah itu punya beberapa pilihan transportasi. Kalau misalnya dari Abu Dhabi dulu, kita bisa pakai bus, itu biayanya 28 sampai 40 dirham. Waktu yang kan untuk sampai itu sekitar 2 jam 30 menitan gitu. Terus bisa juga pakai, jauh banget. Iya, jauh banget sih sebenarnya. Tapi ini yang paling hemat sih daripada yang lain. Terus bisa pakai bus, metro, bus. Jadi dari Abu Dhabi ke Dubai pakai bus, nanti dari terminal di Dubai ke terminal lainnya itu pakai metro, MRT-nya Dubai. Nah itu baru lanjut pakai bus. Harganya, biaya tiketnya 32 sampai 48 dirham. Gitu. Bisa juga pakai taksi dari Abu Dhabi langsung direct ke Sharjah gitu. Tapi ini nggak disaranin untuk teman-teman yang punya yang untuk berwisata dengan budget rendah, karena itu lumayan 290 sampai 350 dirham biayanya. Tapi emang lebih cepat waktunya karena kan nggak harus transfer lagi kan, cuman 1 jam 34 menitan. Oke. Jadi bisa lah ya di Oke. Ada beberapa opsi pilihan gitu. Banyak pilihannya. Terus kalau misalkan mau ke di bandaranya sendiri gimana sih? Apakah ada internet yang cepat? Kalau misalnya aku kan waktu itu pernah ke Dubai, internetnya ada nih misalkan cuma 30 menit doang. Kalau di Sharjah sendiri gimana sih kalau di bandaranya? Sama sih sebenarnya. Jadi kayak wifi-nya itu gratis tapi terbatas beberapa untuk beberapa menit penggunaannya gitu. Tapi juga ada kayak kartu perdana atau pakai data. Itu juga ada yang jual di airportnya sendiri atau kayak di tempat-tempat kayak di discount center itu juga ada jual pakai data. Etisalat namanya. Oh gitu, oke. Terus mahal nggak sih kalau kita mau beli data itu? Kalau harganya sebenarnya ini belum pernah beli sih, tapi mungkin karena punya kartu di sana lah ya, kartu SIM HP di sana gitu. Iya, dan kalau di sini kan wifi terus kan, di asrama wifi, di kuliah wifi, jadi emang bisa hemat pakai data gitu juga. Tapi mungkin kisaran harganya sekitar berapa ya, 10 sampai 20 dirhaman mungkin. Oke. Karena untuk bisa beli gitu SIM card atau pakai data itu harus nunjukin resident identity untuk bisa beli SIM card SIM. Jadi kalau belum punya ya pastinya nggak bisa kan? Oh berarti kalau misalnya nih aku udah sampai nih di bandara, terus pengen beli SIM card gitu, berarti aku harus nunjukin ID card aku dulu gitu ya, berarti sebelum beli SIM card. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Emang udah terdaftar sebagai penduduk tetap, itu baru bisa beli SIM card. Oke. Nah terus sekarang kan tadi kita udah ngebahas nih banyak banget ya. Bentar. Oke, video aku tuh tadi sempet hilang temen-temen. Oke, nah oke, kita lanjut lagi. Tadi kan udah ngebahas nih tentang bandara, udah banyak banget nih traveling infonya buat sahabat PPI TV yang lagi nonton hari ini gitu ya. Nah, selain tadi kan kita udah ngebahas, sekarang ada tips khusus nggak sih dari dari Ina sendiri gitu untuk para backpacker nih kan, traveler atau mahasiswa yang mau traveling ke kota Sharjah atau kota-kota lain mungkin juga ya yang ada di Uni Emirat Arab biar lebih mudah dan hemat gitu. Kalau tips dari aku, mungkin nggak sih kalau buat Ina sendiri kalau jalan-jalan di Uni Emirat Arab gitu tapi hemat dan duitnya kita bisa langsung ngeluarin banyak gitu. Bisa sih kalau tips dari aku itu pemerintah Uni Emirat Kota Sharjah khususnya itu mereka nyediain city sightseeing namanya, city sightseeing kayak
Tamasya Kota. Jadi emang pemerintah Kota Sarja udah kasih fasilitas untuk ngelilingin kota dan itu dibagi per paket-paket gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelilingin Kota Sarja sehari ada paket tertentunya, untuk 2 hari ada juga. Dan itu juga ngelilingin kota sekalian berkunjung ke beberapa landmarknya Kota Sarja. Udah ikut. Tapi kalau misalnya nih aku mau pesen tiket gitu kan, tadi kamu bilang ada yang untuk 1 hari, untuk yang 2 hari gitu kan, yang per paket-paket ya. Itu lebih murah yang mana deh? Kalau misalkan aku misalkan aku mesen paket yang 2 hari itu lebih murah daripada yang 1 hari atau lebih hemat, gimana deh kalau menurut Ina sendiri? Iya, lebih hemat yang 2 hari dan itu langsung free untuk shuttle bus ke Dubai. Jadi kalau emang 2 hari dari Sarjahnya selesai, terus dibawa sampai ke shuttle busnya di Dubai dan bisa ikut yang city side Dubai-nya juga. Dan kalau misalnya ditotalin jalan-jalan di Sarjah dengan biaya nggak pakai yang fasilitas ini, jadi ngelilingin semua landmark Kota Sarjah itu sendiri itu jauh lebih mahal daripada ikut ambil paket yang udah disediain pemerintah. Oh gitu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih tadi traveling. Kalau makanan sendiri gimana nih Inas? Apa susah nggak sih cari makanan? Misalkan kita kadang-kadang suka kangen ya makanan Indo. Kamu sendiri suka makan Indo nggak? Atau makanan di sana enak-enak aja gitu? Jadi nggak masalah, nggak rindu makan Indo? Gimana? Sekarang sih udah mulai beradaptasi gitu, karena mau nggak mau harus harus survive untuk coba makanan lain juga kan. Tapi ada sih beberapa restoran Indo tapi emang nggak banyak. Jadi di Dubai itu ada 2 kalau nggak salah. Di Kota Sarjah sendiri yang aku tahu itu baru ada kayak catering gitu, catering Indo. Dan rasanya emang sama persis sama yang di Indo. Tapi emang jarang sih makannya. Kalau makanan khas Sarjah sendiri itu ada beberapa. Yang pertama namanya shawarma. Jadi shawarma itu roti bulat gitu. Nama rotinya parata, terus dikasih isian daging, bawang, dan beberapa bumbu lain. Itu jadi makanan khasnya orang Emirat. Terus ada juga namanya lukaimat. Lukaimat ini kalau di Indonesia itu kayak godok pisang gitu, Kak. Jadi bulat dan digoreng juga lukaimatnya. Habis itu disiram sama adonan gula yang dikentalkan gitu. Jadi emang kayak godok pisang banget. Terus ada lagi yang paling buat aku jadi tertarik interest itu ada namanya ayam mandi. Jadi ayam yang udah dibersihin, proses masaknya itu dimandiin terus disiramin sama minyak panas sampai tingkat kematangan tertentu. Jadi emang sampai kalau udah matang tandanya itu kulit bagian luar ayamnya warna merah, terus bagian dalamnya tuh warna putih. Dan itu enak sih, karena nggak bisa didapetin di Indonesia juga kan. Jadi menarik banget. Dan itu rasanya beda banget gitu ya kalau dari ayam-ayam. Kan kalau di Indo kan mungkin ada apa sih namanya ayam pop, ayam kampung, ayam lain-lain, itu beda banget ya rasanya. Dari segi rasa gimana sih kalau menurut Ines sendiri? Enak banget atau rasanya beda dan lebih soft? Beda kali ya. Jadi rasa ayam mandi itu ada crispy-nya juga yang bagian luar terutama bagian kulitnya, terus soft kalau yang di dalamnya. Oh gitu, enak. Kalau makan ayam mandi itu pasti temennya selalu sama nasi biryani. Jadi nasi biryani itu beras yang panjang dan runcing-runcing gitu. Pasti selalu temennya. Terus nasinya dimasak khusus nggak sih? Atau kayak pakai rempah-rempah tertentu atau kayak nasi putih biasa aja? Pakai itu, ada rempah-rempah khusus. Jadi sering banget kalau aku makan itu nanti ada temennya kayak rempah-rempah yang masih bulat itu nggak dihalusin sama mereka, dimasukin kayu manis, cengkeh, terus teman-temannya yang lain gitu. Jadi kayak di sini udah biasa sih makan di framing gitu, makan nasi tapi ternyata ada sesuatu yang buat jadi pahit atau asam gitu. Oke, wah ini kayak seru ya, bisa dicoba nanti mungkin suatu saat kalau kita bisa ketemu ya Inas, kalau aku main-main ke Sarja atau teman-teman PPI TV lainnya yang pengen main ke Sarja gitu kan ya, mungkin bisa nih nyobain kuliner-kuliner uniknya gitu ya di kota Sarja sendiri. Oke, jadi kita udah ngebahas semua nih, udah banyak gitu kan. Tadi kita udah ngebahas oleh-oleh juga yang tadi udah Inas ceritain gitu kan buat teman-teman. Oke, kayaknya kita udah panjang banget nih ya cerita-cerita hari ini.
Aku mau kasih banyak buat Inas, udah cerita-cerita seru banget tadi ya seputar Kota Sarjah yang aku pribadi sendiri belum pernah dengar gitu, tapi ceritanya seru banget gitu. Aku kayak ngebayangin, pengen banget gitu suatu saat gitu ya, apa namanya, ke sana gitu. Oh ya, sebelumnya aku pengen tahu deh, kalau misalkan aku pribadi gini ya, mau ke Kota Sarjah, aku harus pakai pakaian tertutup juga nggak sih? Maksudnya kalau mengunjungi atau masih bebas juga, atau ada aturan-aturan tertentu sebelum tutup nih? Aku pengen tahu aja gimana sih Inas kalau turis-turis datang. Maksudnya kalau Sarjah itu harus lebih tertutup gitu Kak. Oke. Soalnya aku juga nggak pernah sih lihat orang yang emang kayak jalan-jalan di mall gitu yang walaupun kayak bule-bule gitu ya pakaiannya yang terlalu terbuka itu nggak pernah. Oh, oke. Kayak gitu. Yang penting tertutup dan rapi gitulah ya, dan saling menghargai. Oke, terima kasih Inas. Itu aja sih, aku tadi kepo gitu kan. Oke, sekarang kita beres untuk cerita-cerita seputar traveling di Kota Sarjah hari ini. Semoga sahabat PPI TV yang di rumah info ini berguna gitu ya, yang tadi Inas ceritain. Jadi mungkin buat teman-teman nanti setelah corona ini udah berakhir dan pengen traveling lagi gitu kan ya, atau backpackeran gitu, bisa nih ke Kota Sarjah. Bener ya, sebagai tujuan destinasi kalian berikutnya gitu. Jadi nggak cuma Dubai atau Abu Dhabi aja gitu kan ya. Jadi ada juga nih kota yang bagus namanya Kota Sarjah gitu. Oke, sekarang aku akan merangkum sedikit perbincangan aku tadi sama Inas. Jadi buat teman-teman, Kota Sarjah itu adalah salah satu kota di Uni Emirat Arab yang bertetanggaan dengan Dubai. Nah, Sarjah bahkan merupakan kota terbesar ketiga nih di Uni Emirat Arab setelah Dubai dan Abu Dhabi. Sarjah juga dijuluki Madinahnya Uni Emirat Arab. Kenapa? Ya karena kebudayaan dan aktivitas masyarakatnya yang kental akan Islam. Untuk biaya hidup sendiri di Sarjah lebih terjangkau dibandingkan Dubai. Traveling di Kota Sarjah juga gak kalah seru loh. Ada beberapa poin penting nih tentang destinasi wisata di Kota Sarjah. Ada banyak tempat dan ikon wisata di Kota Sarjah yang recommended dan terjangkau untuk mahasiswa. Sebagian besar tempat wisata di Kota Sarjah memiliki nilai budaya dan wisata yang khas. Ada tempat pacuan unta yang historis, festival air mancur, pusat kebudayaan, entertain park, dan lainnya. Nah, kalau sahabat-sahabat PPI TV mau traveling nih ke Kota Sarjah, harus perhatiin faktor cuaca, karena di Sarjah cuacanya cukup panas. Oh ya, untuk transportasi di Kota Sarjah cukup mudah loh, karena ada bis, MRT, metro hingga taksi yang bisa diakses hingga ke Abu Dhabi dan Dubai. Pemerintah di sana juga punya semacam sightseeing city program, jadi memudahkan kita yang lagi travel. Gak ketinggalan juga untuk yang pengen belanja oleh-oleh nih. Nah, di Kota Sarjah juga ada pusat oleh-oleh terkenal loh. Untuk oleh-oleh khasnya itu ada kurma, baju abaya untuk wanita, pashmina, wewangian bakar khas Sarjah, dan lainnya. Dan untuk makanan sendiri, makanan khasnya itu ada shawarma, ayam mandi yang dibakar dan direbus dengan bumbu-bumbu Timur Tengah yang khas pastinya. Dan ada juga nih yang manis-manis, namanya seperti godok pisang Arab. Oke, itu tadi dia sedikit rangkuman tentang perbincangan kita tadi bersama Inas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak loh Inas buat waktunya. Seru banget. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi ya, face to face. Ya, ditunggu. Ditunggu kunjungannya ke Sarjah. Iya, oke. Terus ya udah, makasih banyak. Sekali lagi sukses juga kuliahnya di Sarjah gitu ya. Oke, ya udah, saya Dea Juneta dan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel PPI TV supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya gitu ya teman-teman. Ya udah, aku dan Ines juga pamit dan kita sama-sama bilang PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Dadah teman-teman. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.